Selamat sore Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Firman Wanipin dalam channel YouTube Ciloteh Wanipin. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu dengan Pak Imral Fauzi, Kabak Tata Pemerintahan Kota Padang. Yang beliau baru 1 minggu jadi kabak. Kemudian juga ada Bu Ariyanti. Ya, Bu Ariyanti ini lagu Tantowi, Bu. Juga Bu Camat Nanggalo, Ibu Mahdalena, kemudian Pak Lurah. Ya. Hari ini kita akan bercerita banyak terkait dengan masalah pelayanan dan juga bagaimana Bu Camat dan Pak Lurah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat ke depannya. Mungkin barangkali itu pengantar dari saya. Jangan lupa Bapak Ibu terus tonton video ini sampai selesai ya, biar tahu bagaimana pelayanan yang sedang diprogramkan oleh pemerintah Kota Padang. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tentang waris atau kuasa ahli waris. Pertama, persyaratannya adalah berapa orang ahli waris itu, umpamanya ada 4 orang, dan harus dibuatkan keempatnya. Itu dibuktikan dengan kartu keluarga dan KTP-nya. Seandainya ada di antara ahli waris itu yang sudah meninggal, maka dibuktikan dengan surat keterangan kematiannya. Seandainya ada kala-kala yang meninggal itu katanya sudah lama, sementara kematiannya sudah tidak bertemu lagi, dapat kita bantu cukup membuat pernyataan salah seorang keluarganya tentang yang meninggal tadi. Insya Allah kalau sudah dilengkapi, itu akan kita bantu suratnya, akan kita tanda tangan. Tujuannya supaya di kemudian hari tidak ada tuntutan di pihak keluarga yang lain. Kalau ada salah satu yang ditinggalkan, ini nanti akan menuntut. Akibatnya, risikonya juga kepada lurah karena kita ikut mengesahkan surat itu. Karena belangko dari taspen itu, isinya lurah bukan mengetahui tapi mengesahkan. Nah, itu kan agak berat, berisiko. Tujuannya sebetulnya syarat tadi itu untuk menjaga jangan ada permasalahan di kemudian hari. Apabila sudah ada lengkap, insya Allah kita akan tanda tangani surat itu. Nah, demikian barangkali tentang kuasa ahli waris persyaratannya. Kemudian, kebetulan yang kita kejadian kemarin itu, ada kekurangan waktu itu syaratnya, itu yang membuat agak lama. Akhirnya setelah yang bersangkutan melengkapinya dan suratnya sudah kita tangani dan sudah selesai. Barangkali demikianlah. Terima kasih Pak Lurah, Pak Izdal. Barangkali mungkin dari Bu Camat ada menambahkan terkait dengan persoalan yang beberapa waktu ini yang cukup viral ya Bu ya. Silakan Bu Camat. Terima kasih. Kami dari Kecamatan Nanggalo, setiap apel selalu kami sampaikan kepada lurah beserta anggotanya, berikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Apabila syarat mereka kurang lengkap, tolong dilengkapi sesuai dengan SOP yang ada. Jadi apabila mereka tidak mengerti, tolong dibantu bagaimana pengurusan surat waris tersebut. Kebanyakan warga kita banyak yang kurang paham terkait dengan surat waris. Salah satu turun waris. Kalau turun waris tersebut orang tuanya kan biasanya sudah meninggal dunia dan dia ada mempunyai suatu aset tanah. Berapa orang dia anaknya itu harus dilampirkan di surat keterangan waris tersebut. Apabila anaknya tersebut meninggal juga, mungkin perlu dilampirkan surat keterangan kematian. Apabila tidak ada, mungkin dibantu dengan surat pernyataan dari ahli waris yang bersangkutan menyatakan bahwa yang bersangkutan memang sudah meninggal dunia pada tanggal sekian, jadi keterangannya lengkap. Memang di KK, kalau di KK kan memang diterangkan cerai mati, berarti kan memang sudah meninggal. Tetapi legalitasnya tidak ada diterangkan di KK. Makanya legalitasnya perlu ditambah dengan surat kematian, karena surat ahli waris ini terkaitnya nanti dengan aset. Apabila tidak dimasukkan salah satu keluarganya dihilangkan, nanti yang menandatangani akan
dituntut oleh salah satu keluarga. Ada itu kita pernah dihilangkan karena salah satu keluarganya ada umpamanya yang kurang waras, dihilangkan. Sebetulnya itu tidak bisa. Itu semua anak kandung harus dimasukkan supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan daripada anak ahli waris tersebut. Kami di kecamatan wanti-wanti selalu mengatakan kepada lurah dengan jajaran kami, berikanlah pelayanan prima kepada masyarakat karena kita adalah melayani masyarakat. Apabila masyarakat tidak mengerti, tolong dibantu karena sekarang ini pelayanan kan banyak ini mengarah ke IT semuanya. Tolong dibantu karena tidak ada sedikit pun kami ini melambatkan surat-surat dari warga. Kalau perlu dibuat sekali langsung ditekan, jadi warga itu cemberut, dia pulang dia senyum. Mungkin itu penyampaian kami, tapi ke depan kami tetap meminta kepada lurah beserta jajaran ini wanti-wanti siapa yang melakukan kelalaian kita akan tindak tegas. Mungkin itu saja, terima kasih. Bu Camat, barangkali apa program ke depan yang akan Bu Camat lakukan dan juga apa yang Bu Camat sampaikan juga kepada lurah terkait dengan pelayanan ke depan seperti apa? Silakan Bu. Yang pertama, program kita dalam waktu dekat, tentunya dalam waktu dekat ini ada kegiatan manunggal. Kegiatan manunggal dan pencanangan sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota Padang pada tanggal 17 Mei. Itu tuh penangan ini dan manunggalnya dimulai dilaksanakan tanggal 2 Juni sampai tanggal 16 Juni. Itu kita akan melaksanakan manunggal di 6 kelurahan. Itu bagaimana manunggal ini melaksanakan guru bersama masyarakat, bagaimana komunikasi antara pemerintah dengan warga itu terjalin dengan baik. Nah, tentunya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, yang sudah dicanangkan, itu yang dilaksanakan dalam waktu dekat. Yang kedua, karena kami di kecamatan dan di kelurahan ini adalah tugas pokoknya adalah perpanjangan tangan dari pemerintah kota, tentu kami harus memberikan perhatian kepada masyarakat, melayani masyarakat termasuk sekarang pelayanan di dalam administrasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya kami juga ada program di Kelurahan Nanggalo itu, Kecamatan Nanggalo, kami juga mempunyai kampung tematik yang sekarang ini sedang kami susun untuk perencanaan ke depannya, tetapi Pok Darwisnya sudah kami bentuk. Mungkin ke depannya kita menunggu surat dari Cagar Alam terkait dengan langkah-langkah ke depan untuk pengembangan dari kampung tematik. Selanjutnya kami juga sudah melaksanakan taman tematik. Kami bikin suatu taman dari semak belukar dan sekarang sudah termanfaatkan oleh masyarakat di sekitarnya. Selanjutnya karena Kota Padang akan melaksanakan kegiatan event nasional yaitu APEXI, kami sebagai kecamatan dan kelurahan tentu kami harus mendukung penuh kegiatan ini, termasuk nanti kegiatan yang termasuk pawai juga pembersihan di wilayah masing-masing yang harus kita bersihkan, termasuk rumah-rumah yang seperti di jalan-jalan itu dia mempunyai tanah tapi yang punya tanah tidak mengurusnya, itu menjadi PR kami bagaimana Kota Padang ini bisa bersih dan tamu yang datang ke Padang ini bisa puas. Nah, mungkin itu program dan selanjutnya memang pelayanan harus ditingkatkan di tengah-tengah masyarakat. Mungkin itu saja. Baik, Bapak Ibu, para pemirsa Ciloteh Wanipin, hari ini kita bersama dengan Bapak Imral Fauzi, Kabak Pemerintahan Pemko Padang. Jadi hari ini terkait dengan persoalan yang beberapa waktu yang lalu ya Bang, terkait dengan pelayanan, dan Bang Imral kebetulan baru 1 minggu menduduki posisi sebagai Kabak Pemerintahan. Dan hari ini, kemarin apa hari ini itu? Hari ini ya Pak ya? Tadi ke kantor camat ya. Tadi langsung melakukan roadshow ke kantor camat. Ya. Mungkin barangkali langsung saja Bang Imral terkait dengan program Bang Imral ke depan terkait dengan pelayanan yang ada di baik di kelurahan maupun di kecamatan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Wanipin. Mungkin sedikit dulu kita flashback terkait dengan kejadian yang kemarin.
Tadi kami sudah ke kantor camat, adakan koordinasi dengan camat, termasuk juga dengan Pak Lurah. Jadi kalau kita lihat tadi seperti penyampaian Wanipin ini tidak lebih daripada miskomunikasi. Ya, miskomunikasi seolah sudah diselesaikan. Ke depan tentu kita berharap bagaimana kiranya masyarakat yang berurusan juga melengkapi persyaratan-persyaratannya. Ya, karena apalagi terkait dengan turun waris atau ahli waris itu berisiko bagi yang menatangani dalam hal ini lurah dan camat. Tentunya juga tadi kami sampaikan kepada lurah, camat, ya, dipermudah urusan kepada masyarakat karena adanya kita di kecamatan maupun kelurahan itu karena adanya warga. Nah, jadi mungkin itu. Nah, jadi untuk ke depan kami setelah pelantikan seminggu yang lalu memang ada program, ada keinginan untuk roadshow ke 11 kecamatan yang ada di Kota Padang. Nah, dengan kejadian yang beberapa waktu yang lalu, kami langsung roadshow pertama itu adalah di Kecamatan Nanggalo. Jadi roadshow ini diadakan, pertama kami sebagai pejabat baru di bagian tata pemerintahan, ya tepatnya kalau dulu mungkin bagian pemerintahan, sekarang bagian tata pemerintahan. Kita ingin silaturahmi, kita ingin mendapatkan informasi, kemudian juga mungkin peningkatan kapasitas barangkali, peningkatan kapasitas aparat di kelurahan kecamatan. Kami juga tadi telah melaksanakan apel bersama. Kebetulan kami diminta oleh Bu Camat sebagai pembina apel, dihadiri oleh seluruh perangkat kelurahan dan kecamatan. Pada kesempatan tersebut kami menyampaikan bahwasanya pemerintahan kelurahan, pemerintahan kecamatan adalah ujung tombak pemerintah. Merupakan representasi pemerintah, representasi dari pemerintahan Kota Padang. Baik buruknya pemerintahan Kota Padang bisa dilihat dari baik buruknya pelayanan yang diberikan oleh pemerintahan kelurahan kecamatan. Jadi kami tadi memberikan katakanlah semacam tip atau bagaimana ke depan tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti ini. Kita minimalkan persoalan-persoalan terhadap pelayanan. Tadi juga kami menyampaikan kita mungkin memberikan salam, sapa, senyum, katakan mungkin kita agak susah senyum ya, tapi karena kita di ujung tombak kita harus memberikan senyum. Kalau orang itu tidak ada, kita yang menyapa terlebih dahulu. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga tidak cukup dengan apel saja yang dihadiri oleh secara keseluruhan dari pegawai yang ada di pemerintahan kecamatan kelurahan. Kita juga rapat khusus tadi dengan perangkat dengan pejabat struktural yang berada di kecamatan tambah dengan lurah-lurah. Jadi intinya kita ingin menyampaikan kepada perangkat ini baik di kelurahan maupun kecamatan untuk meminimalkan persoalan-persoalan. Artinya kita berdayakanlah potensi yang ada terhadap persoalan-persoalan. Jangan setiap persoalan sampai ke pimpinan, sampai ke atas. Jadi harus ada saringan-saringannya. Ya, kemudian terkait dengan hal-hal lain mengenai Trantibum, keamanan. Tadi kami juga menyampaikan karena saat ini kalau kita lihat ketika ada orang yang beralih, itu kan merepotkan bagi warga karena hampir sebagian jalan atau mungkin jalan ditutupi oleh tenda beralih ini. Kemudian juga hiburan sampai malam. Tadi kami sudah menyampaikan, mengingatkan kembali kita sudah ada perda untuk itu. Ya, jadi itu maksudnya Wanipin. Jadi tadi Kecamatan Nanggalo, kemudian berikutnya kita akan roadshow juga kecamatan-kecamatan lain. Jadi maksudnya tidak lain bukan adalah untuk meningkatkan silaturahmi antara kita ingin mendengar langsung persoalan-persoalan yang berada di kelurahan maupun di kecamatan, dan kita berharap terjadi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat nantinya. Barangkali sementara itu, Wanipin.